Baik, aku percaya padamu. Suamiku suami kontrak. Runa nyengir lalu pergi. Tunggu. Elvano mengambil jas hitam. Pasangkan untukku. Oh, oke. Runa kembali lagi ke hadapan Elvano. Dia memasangkan jas hitam itu tanpa paksaan. Kamu bisa pilih mobil mana saja yang kamu mau. Tidak. Elvano menautkan alisnya. Aku tidak akan membebanimu dengan identitasku sebagai istrimu, El. Aku akan berjuang untuk sukses sendiri. Aku ingin orang kenal aku sebagai wanita sukses dengan perjuangan sendiri, bukan dikenal sukses karena telah menikah dengan CEO sepertimu. Elvano bertepuk tangan. Kamu sangat menarik. Aku hanya akan berperan menjadi istrimu di depan keluargamu saja. Dan aku akan buktikan pada orang-orang yang pernah menghinaku dulu kalau aku tidak akan pernah setara dengan mereka. Elvano bisa membaca dari tatapan wajah Runa jika gadis itu punya dendam yang begitu sedalam samudera. Jadi kamu akan berangkat dengan apa? Runa tersenyum. Aku sudah beli motor second. Ya, lumayanlah menghemat uang. Elvano menyilangkan tangan karena dia sangat penasaran bagaimana Runa nantinya akan balas dendam. Dia ingat betul bagaimana Runa menerima pernikahan kontrak itu. Aku pergi dulu. Runa melambaikan tangan dengan penuh sumringah. Sementara Elvano menelpon seseorang. Suruh orang untuk mengawasi Runa. Laporkan setiap gerak-geriknya. Aku benci pengkhianat. Dan satu lagi urus kepergianku ke luar kota. Pintanya dalam telepon pada Karina. Elvano sudah bisa hidup tenang dengan menjalani rutinitas gila bekerja. Dia tidak akan kepikiran lagi untuk mencari wanita yang bisa dinikahi seperti yang keluarganya sarankan. Runa pula membawa kotak bekal dan dimasukkan ke dalam tasnya. Nona, apa semuanya sudah cukup? Tanya Art Parubaya wanita itu. Sudah, terima kasih Yabi. Makanan lainnya kalian makan saja. Suamiku pasti tidak akan tahu. Runa berjalan ke arah garasi kendaraan. Ada banyak mobil sport di garasi itu. Sekitar 6 mobil, tapi ada terselip motor matic bekas yang akan menemaninya untuk kuliah. 1 jam kemudian. Saat tiba di depan pintu gerbang, Runa merasa masa depannya cerah di kampus itu. Dia telah melewati hari yang penuh dengan penderitaan. Maka dia siap digempur oleh permasalahan di kemudian hari. Tit, tit, tit. Runa segera mencari parkiran motor untuk menyimpan kendaraannya. Semangat Runa. Hari pertama kuliah tentu Runa ingin sekali mendapat kesan yang baik. Tunggu dulu. Ada yang menarik bahu Runa. Rhea. Runa mengepalkan tangan. Cewek miskin lo bisa juga kuliah di sini. Tapi kayaknya lo pakai beasiswa ya. Jadi, tahu diri aja ya. Rhea menabrak bahu Runa. Rhea ini adalah teman satu SMA dengan Runa dulu. Rhea memang sering menjatuhkan martabat Runa karena iri. Sebab, semua pria suka pada Runa. Namun, dia tak tahu jika Runa sudah punya kekasih dulunya, Alvar. Rhea kembali menoleh ke belakang. Jangan pernah lo goda cowok gue lagi. Gue benci sama lo. Dasar cewek miskin. Runa malah melenggang dengan santai. Dia menganggap Rhea adalah angin lalu. Bruk. Tiba-tiba Runa menabrak seorang gadis yang buku-bukunya jatuh semua. Ya ampun. Maaf ya. Runa membantu untuk mengambil buku-buku itu. Gadis yang ada di hadapan Runa juga ternyata mahasiswi baru. Rambut pendek sepundaknya dikepang 2. Kamu maba juga? Hai. Gue Dena. Gue jurusan manajemen. Loh, wah kebetulan sekali. Gue juga. Pagi ini kita ada mata kuliah pengantar manajemen kan?
Dena tampak sumringah setelah wajahnya kecut seharian. Keduanya pergi ke gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gedung yang menjulang itu punya eskalator. Wah, enak banget ya, kita gak perlu capek ke lantai atas. Runa terkesima dengan kampus milik Mahakarya Group itu. Minggir, anak beasiswa tahu diri ya. Duduk di belakang sana. Rhea juga masuk di kelas yang sama dengan Runa. Runa malah tersenyum. Kamu harus sabar ngadepin cewek labil kayak dia. Gue juga anak beasiswa kok. Dena merangkul bahu Runa. Mulai sekarang kita temenan sesama anak beasiswa. Runa tersenyum karena masih ada orang yang mau berteman dengannya. Namun, tujuannya kuliah bukan hanya mencari teman, tapi juga menimba ilmunya dengan sungguh-sungguh. Dena menggeser kursi lipat untuk duduk di dekat Runa. Waktu PKKMB kok lo gak ada? Aku soalnya lagi banyak urusan gitu. Oh, gue ketemu sama cewek resek tadi. Ih, sumpah sok cantik. Kalau ada lo, pasti lo jadi maba yang paling dicintai sama Kating. Runa tak ikut PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, karena dia harus mempersiapkan rencana balas dendamnya. Lagian ya, gue sebenarnya males kuliah tempat mahal begini. Ya karena beasiswa aja gue jadi terpaksa kuliah di sini. Syukur ada lo. Kayaknya lo teman yang asyik. Runa nyengir. Lo mau? Ia memperlihatkan bekalnya. Wah, sushi. Ih, gue suka. Ada pansaret salmon sama kaviar juga. Dena meneguk ludah. Runa memicingkan mata karena Dena begitu tahu soal makanan yang notabene jarang diketahui ekonomi bawah. Ia saja tak tahu awalnya nama makanan yang dibawanya itu mahal harganya. Kenapa? Dena baru sadar dirinya keceplosan. Gue sering nonton di drama Korea. Tapi ini makanan mahal loh. Runa pula yang kini giliran dicurigai. Iya, aku juga dikasih. Kamu pasti kerja di restoran mahal ya? Runa hanya senyum memperlihatkan giginya. Tiba-tiba ada pesan dari Elvano. Elvano, jangan pernah berkhianat. Aku akan selalu mengawasimu. Runa menelan ludah. Elvano selalu bisa melemahkan tulangnya meskipun orangnya tak ada. Selama seminggu hidup bersama Elvano, Runa hanya bertemu saat malam di meja makan. Namun, itu cukup membuatnya berpikir 1000 kali untuk melakukan kesalahan. Kenapa? Kayak ketakutan gitu loh. Enggak. Runa menutup ponselnya. Selamat pagi teman-teman. Aufar datang ke kelas itu. Runa membulatkan matanya dengan sempurna. Pulpen yang dipegangnya terbelah dua. Pria itu yang hampir memporak-porandakan hidupnya kini muncul di hadapan Runa. Aufar belum tahu jika ada Runa di pojok kelas bernuansa krim itu. Selamat datang di kampus ini. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen sangat berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Aufar mulai menyiapkan layar proyektor untuk menjelaskan materi yang akan diberikan. Aufar menggunakan kacamatanya. Untuk hari pertama di mata kuliah ini kita cukup perkenalan saja dulu dan pembagian tugas. Aufar mengambil tablet untuk melihat data nama mahasiswa yang masuk ke dalam kelasnya. Dia baru mendownload dari email karena seminggu terakhir banyak mengurus masalah jurnal dan urusan rektorat. Ayo mulai perkenalkan diri dulu. Aufar menggulung tangan ke meja putihnya. Satu persatu mahasiswa berdiri dan mengenalkan diri di mata kuliahnya. Kini giliran Runa. Dia berdiri dengan tatapan serius dan senyum sinis. Perkenalkan, nama saya Runa Niskala. Tablet di tangan Aufar jatuh saat ia menatap Runa. Seolah malaikat maut hendak mencabut nyawa karena jantung yang dikejutkan parah.
Runa. Lirih Alvar. Senyum Runa mengisyaratkan perang yang akan menghancurkan Alvar. Dia memukau pasang mata dengan mata indah dan lesung pipit yang dalam saat pipi mengembang. Pak. Mahasiswa yang ada di bagian depan beberapa kali memanggil Alvar yang melamun dengan mata melotot. Alvar sampai gemetar karena dia tak menyangka akan mengajar di kelas Runa. Nah, lo lihat deh Pak Alvar aja sampai gak kedip ngeliatin lo, kalau istrinya tahu pasti ngamuk, celetuk Dena. Rhea mendengkus kesal dan menyilangkan tangan karena Runa akan menjadi pusat perhatian lagi. Alvar mengambil tabletnya yang jatuh. Kalian lanjutkan lagi perkenalannya. Para mahasiswa yang ada di kelas itu memperkenalkan diri satu persatu. Runa mengambil pulpen yang terbelah dua tadi. Orang-orang sombong itu pasti akan tahu siapa aku sebenarnya. Hah? Apa? Dena sempat mengatakan apa yang dikatakan oleh Runa. Enggak, kok. Runa nyengir dan mengibas rambut panjangnya. Gila tuh cewek cantik banget, bisik mahasiswa di sampingnya. Dia tipe gue abis. Bikin melek aja. Runa bisa mendengar omongan itu. Baiklah, kalian sudah memperkenalkan diri dengan baik. Saya akan memberikan sedikit penjelasan untuk hari ini. Alvar mencoba untuk profesional. Meski Alvar sudah berusaha profesional, hatinya tetap saja sedang kacau balau. Dia tak berani lagi untuk menatap Runa. Luka dan kerinduan bersatu padu memporak-porandakan hati Alvar. Kalian boleh lihat ke layar proyektor. Saya akan menjelaskan materi dari dasar manajemen. Runa masih memegang pulpen yang baru dengan sekuat tenaga. Dia sulit mengendalikan diri karena Alvar adalah perwujudan monster jahat. Runa sekali lagi mematahkan pulpen itu. Nah, kenapa lo patahin pulpen? Tintanya menodai tangan Runa. Dia seperti mengingat saat darah mengucur dari tangannya yang mencoba menggapai ranting saat hampir tenggelam di sungai karena perbuatan ibu Alvar. Enggak, aku baik-baik aja kok. Tapi mata Runa sudah merah sempurna. Dena merasa ada yang aneh dengan cara pandang Runa terhadap Alvar. Baiklah, kalian lihat manajemen tidak terlepas dari unsur dan fungsinya. Kalian harus menguasai basic dari manajemen terlebih dahulu baru bisa memahami materi selanjutnya. Kini nafas Alvar bisa sedikit terkendali. 2 SKS di mata kuliah pengantar manajemen itu cukup membakar hati Runa. Dia ingin segera menyudahi pertemuan itu hingga jam pun sudah berakhir. Alvar pergi dari kelas itu. Namun, Runa masih berada di kelas itu. Ada banyak pria yang duduk di depan gadis itu. Kenalin gue Randy. Gue Delano. Gue Megan. Runa menempelkan kedua telapak tangannya. Aku Runa Niskala. Kalian udah tahu kan tadi kita kan sempat kenalan sama Pak Alvar. Minggir. Rhea mendorong para pria itu. Asal kalian tahu ya dia ini cuma cewek miskin yang nerima beasiswa. Hati-hati deh kalian yang punya pacar, dia itu udah banyak mangsanya. Entar duit kalian diporotin. Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Runa menunjuk Rhea. Bukannya kamu tuh yang suka morotin cowok. Rhea hendak menamparkan Runa, tapi Dena menahannya. Udah nah, gak usah ditanggepin cewek tantrum kayak dia. Dena mengajak Runa untuk pergi dari kelas. Runa yakin Dena adalah orang yang baik. Dia tidak memilih teman berdasarkan status sosial. Ya walaupun Dena juga penerima beasiswa. Sementara itu Alvar mondar-mandir di ruangannya. Dia tak bisa membiarkan Runa begitu saja. Runa, aku senang bisa ketemu lagi sama kamu. Alvar menatap foto Runa di layar ponselnya. Tapi kenapa kamu jahat sama aku? Kamu tidur dengan lelaki lain.
Alvar menduga Runa menerima bantuan keuangan dari pria yang tidur dengan gadis itu beberapa waktu lalu. Namun, sialnya dia masih tidak bisa melupakan Runa. Aku harus ketemu sama kamu. Alvar menyusun rencana untuk bertemu dengan Runa. Saat pulang dari kampus Runa merasa ada mobil hitam yang sedang membututinya. Tiba-tiba kendaraan itu memotong jalan Runa di tempat yang agak sepi ketika hampir tiba di komplek rumahnya. Ih, siapa sih? Runa sampai mengerem motornya mendadak. Alvar keluar dari dalam mobil itu. Runa memutar bola matanya. Runa. Mata Alvar berkaca-kaca. Runa masih berada di motornya. Kita harus bicara, pinta Alvar. Udah basi dan gak ada yang perlu diomongin lagi. Kenapa kamu yang marah, Nah? Seharusnya aku yang marah sama kamu karena kamu udah selingkuh. Runa membuang muka ke arah lain dan melihat beberapa kendaraan lain berlalu lalang. Aku gak bisa ngelupain kamu. Walaupun aku udah nikah. Kamu kemana aja sekarang? Tinggal di mana? Runa turun dari motor. Dia berdiri tepat di depan Alvar. Plak. Runa menamparkan pipi Alvar dengan gemetar dan berlinang air mata. Kamu tahu kesalahan yang aku lakuin dalam hidup adalah percaya sama cowok kayak kamu dan jaga kepercayaan kamu, tapi apa? Kalian malah ingin membunuhku. Alvar memegang pipinya. Sakit rasanya ditampar. Runa mengelap air matanya. Itu gak seberapa sakit dibanding pukulan besi berat dan ditenggelamkan ke sungai. Maksud kamu apa, Nah? Aku benci dengan kamu, Far. Kamu lelaki yang tidak punya pendirian dan percaya gitu aja sama hal yang gak mungkin aku lakuin. Dan satu lagi bilang sama mama kamu, jangan ganggu aku lagi. Runa kembali ke motornya. Nah, tunggu dulu. Alvar menarik tangan Runa. Lapas. Runa hendak menamparkan, tapi Alvar malah memeluknya. Tanpa Runa ketahui Elvano tidak sengaja lewat di situ. Dia bisa melihat dengan jelas dari jendela mobilnya. Kurang ajar. Elvano yang berada di kursi penumpang mobil Alvard itu masih terus memantau pelukan Runa yang begitu lama dengan Alvar. Elvano memang tidak punya rasa dengan Runa, tapi dia tak suka dikhianati. Tunggu saja nanti. Setelah pulang nanti kamu lihat siapa Elvano sebenarnya. Usai Elvano memergoki Runa dipeluk oleh Alvar, gadis itu menamparkan Alvar berkali-kali. Aku baru sadar sekarang, Far. Runa mendorong tubuh Alvar. Kamu lelaki pengecut dan tidak patut untuk dicintai. Runa kembali lagi ke motornya. Kamu bohong, Runa. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Cinta. Runa terkekeh. Gak ada lagi cinta buat kamu. Rasa cinta aku ke kamu udah mati sejak kamu dan keluargamu memperlakukan aku seperti sampah. Runa melaju dengan motornya. Runa, tunggu dulu. Alvar tidak bisa lagi mengejar mantan kekasihnya itu. Setiap malam Alvar selalu mengingat kebersamaannya dengan Runa. Ia masih tak rela jika Runa membencinya. Runa tiba di ruang tamu. Namun, dia berhenti setelah Elvano bertepuk tangan. Hebat sekali kamu, sayang. Elvano mendekat dan mencengkeram tangan Runa. Runa terbelelak saat Elvano menyeretnya dengan kasar ke dalam lift. Dia tak mau mata-mata dalam rumah itu curiga. Saat tiba di ruang tidur, Elvano menghempas Runa ke kasur. Aku tahu pernikahan ini hanyalah pernikahan kontrak, tapi kamu tidak bisa menjaga sikapmu sebagai istri Elvano. Kamu berpelukan dengan pria di jalan tadi. Apa maksudmu, betina? Elvano mencengkeram rahang Runa. Runa meneteskan air mata. Tatapan Elvano sungguh mampu menusuk hingga ke jantung hati. Jawab. Elvano memekik. Apa kamu memang mudah dipeluk pria? Jalang. Runa memejamkan matanya.
Sesak rasanya Runa mendengar apa yang dikatakan oleh Elvano. Elvano melepaskan cengkraman itu karena dia tahu Runa pasti kesakitan. Runa meringkuk dengan isak tangis. Aku sangat menyesal menikah dengan jalang sepertimu. Pekerjaanku jadi terkendala karena ulahmu. Aku gak salah tadi itu. Jangan banyak alasan. Aku paling benci pengkhianatan. Runa berlutut di depan Elvano. Sumpah aku tidak pernah mengkhianati perjanjian kita. Tadi pria yang kamu lihat, dia Ovar orang yang hampir membunuhku. Elvano kini hening. Aku tidak pernah mengizinkan dia untuk memelukku. Dia yang mengejarku seperti lelaki pengecut. Aku tidak pernah mencintainya lagi karena perlakuan tidak manusiawi keluarganya. Runa kini justru bersujud. Aku mohon maafkan aku Aku janji tidak akan pernah mengizinkan dia untuk memelukku dan akan menjaga nama baikmu. Elvano malah pergi dari kamar itu dengan membanting pintu dengan kasar. Runa hampir terpelanting saat dia mendengar bunyi pintu yang terasa menguncang seperti gempa. Seram banget kalau marah. Runa berdiri. Tadi dia masih marah gak ya? Ia menggigit bibir bawahnya. Sial, ini pasti gara-gara cowok brengsek itu. Ketika berada di dalam kamar ganti, Runa membuka ponselnya. Dia menatap foto wanita cantik yang memegang seorang bayi. Ibu. Runa meneteskan air mata. Aku gak boleh nyerah. Aku bakal bersihin nama baik ibu. Aku akan berusaha bertahan di sini dan buat mereka yang ngerendahin kita bayar semua perbuatannya. Runa menyeka air matanya. Dia akan berusaha untuk berdamai dengan Elvano. Rencananya bisa gagal jika Elvano tak percaya padanya. Tiba-tiba ada pesan yang dikirimkan ke ponsel. +62X, Nona Runa, ini saya Karina. Malam nanti kami akan menjemput Nona untuk ke salon. Siapkan diri untuk makan malam dengan keluarga Tuan Elvano. Runa, baik. Hal kayak gini aja nyuruh Karina. Pasti dia masih marah sama aku. Runa membuang nafas berat. Runa mondar-mandir. Dia sebenarnya ingin bilang pada Elvano jika dirinya akan membuka usaha sebuah kafe dengan modal dana sebagian dari upetinya jadi istri kontrak itu. Bilang sekarang gak ya? Runa menggigit bibir bawahnya. Tapi kan dia bilang gak peduli sama aku. Jadi serba salah jadinya. Gadis bermata indah itu lantas memutuskan sendiri tanpa persetujuan Elvano. Ini soal masa depanku. Aku harus memutuskan sendiri. Runa menatap ruangan yang dikelilingi lemari putih dan intensitas lampu yang redup itu. Aku gak akan lama kok tinggal di sini.